Sebenarnya ini sangat relate sih karena in real life aku basket tuh sangat gak disupport karena dianggap cowok banget dan bahkan tiap kali tanding basket pun orang tuh nggak pernah datang sama sekali gitu. Jangan itulah. Papa mamanya Tania. Kalau papa mamanya Tania ini. Tolong. Enggak, tapi Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Bincang PW bersama saya Ari Pujo Waluyo. Kali ini kita kedatangan narasumber artis-artis muda berbakat, namanya lagi naik daun nih tiga-tiganya. Ada Givina, Lukita, lalu ada Haris Friza dan juga ada Fania Valencia. Terima kasih sudah datang ke Warta Kota di Bincang PW. Kali ini mereka mau ngobrol tentang film Dialova yang sebentar lagi akan tayang di seluruh bioskop. Tayangnya kapan sih kalau boleh tahu? 22 Februari. Paham Koris? Oke Kak, buat semuanya mungkin bisa diceritain nggak sih ini Dialova 2024 ya, kalau nggak salah sih gue nerima materinya tuh ada 2024-nya di belakang. Ini kan film judulnya pernah tayang juga di bioskop tahun 2005, Dialova, dan sekarang 2024. Ini film tentang apa sih kalau boleh tahu? Ya. Dari Film siapa tentang ya? Silakan Haris Friza. Jadi Dialova itu artinya D itu Lu harus tanggung jawab. Lu harus tanggung jawab. D-nya apa, Riz? Oke, ya, D-nya. jadi maksudnya itu Film sebenarnya Dialova. Dialova itu bisa dibilang dengan kata lain itu adalah dalam cinta. Oke, dalam cinta. Ya. Sebuah cinta. Iya. Sebuah cinta. Ya. Cinta akan Sebuah apa cinta. tuh? Jadi Cinta akan. bisa dibilang Dialova ini film bercerita tentang sebuah cinta, Sebuah cinta yang akan diberikan. Akan apa? Akan apa? Aduh. Cinta Bentar akan dulu apa? dong, orang lagi ngomong, bisa gak sih? Jadi sebuah cinta yang diberikan dari seseorang kepada seseorang lainnya. Iya, oke. Terlalu general ya, saya luruskan dari sini. Dari cintanya itu, sebuah cintanya itu udah benar. Betul. Tapi ini tuh sebuah cinta akan mimpi dan cita-cita, akan keluarga, akan teman-teman, Iya. kayak gitu. Ya remaja banget lah intinya. Tapi mungkin alasan kalian buat terima film ini apa sih? Yang bikin kalian mau nih, oh kayaknya Ya. bagus nih. Dari Oke. Givina dulu ya. Givina Ya, dulu, Givina Givina. Kalau Kita aku- pokoknya semuanya mulai dari sini dulu ya. Ya, boleh. Biar gak ngacak ya. Dari ujung dulu, dari ujung. Boleh. Kalau aku jujur karena dari nama Dialova itu sendiri sih. Oke. Karena kan aku nonton Dialova tuh waktu SD dulu ya. Terus aku juga main basket dari sepanjang sekolah, dari SD, SMP, SMA. Walaupun abis itu udah nggak basket lagi sih. Tapi salah satu kecintaan aku karena basket juga karena didukung oleh film Dialova itu sendiri gitu loh. Jadi waktu ditawarin aku udah ngerasa, hah? Emang aku boleh main di situ? Gitu loh, karena aku merasa saat itu aku kan aktor yang masih baru juga, Iya. sekarang pun masih baru sih Kak, tapi dulu tuh masih ngerasa segen gitu loh, kayak Udah emang aktor aku banget. boleh ya gitu. Jadi ada rasa excited, ada bangga sendiri, dan aku juga udah dapet pesan dari Bung Rai sendiri, sutradaranya, kalau kamu nggak usah terbebani sama Dialova yang lama, yang tahun 2005 itu, karena ini udah berbeda kok, gitu. Beda, Oke. sebenarnya beda genre, enggak Genre masih mungkin sama ya. Tapi beda masa. Karena kan itu dulu 2005 ya. Iya. Orang zaman dulu kan juga pemikirannya masih udah beda sama sekarang. Betul sekali. Sekarang udah lebih modern, udah Lebih fresh. diadaptasi, lebih apa ya, mengikuti zaman. anak sekarang lah. Jadi bisa gitu. dibilang Dialova dengan zaman sekarang. Oke. Gitu. Kalau Haris apa mungkin alasannya? Duit. Iya. Gue udah peralus Riz, jangan itu, Riz, jangan itu. Masih harus aja. jatuhkan dia. Masih mau tanyanya selain karena uang gitu kan. Nah, harusnya kalau untuk Haris pertanyaannya harus Oke, lebih selain Harus karena lebih beda. uang apa Bang Haris? Iya. Candeng. Enggak, tadi itu kan landasan orang buat ngambil sebuah Canda. project gitu. Alasan Enggak, dasar. tapi aku bisa dibilang kayak Givina sih. Awal aku kan juga masih baru-baru merintis ya pada saat itu. Terus tiba-tiba ditawarin film Dialova. Oke. Aku tuh dulu nonton banget yang namanya Dialova. Film Dialova dulu tuh aku Siapa sampai waktu nonton. itu pemainnya?
Pemainnya pada Siapa saat waktu itu pemainnya? waktu itu Jedar. Oke, Jessica Iskandar. Siapa lagi? Jessica Iskandar. Yang ada di film ini? Terus si Evan Sander, Sander. siap. Ya, terus Yang ada di film ini, yang pemain jadi sana. Tama sendiri. Bukan. Bukan. Aduh, mau nyebutin gua nggak enak kan. Nggak spill dong jadinya. Ya, satu lagi, kurang satu lagi. Bukan, iya itu tahu maksudnya yang Ya sebutin aja. iya Rizky Anggono. Nah. Oke. Rizky Anggono juga ada di film ini loh. Betul. Rizky Anggono juga ada di film ini. Dan satu lagi itu yang sangat fenomenal pada saat itu yang membuat wanita-wanita jatuh cinta ya. Ya. Yap. Ya. Ya Tahu kan siapa? Ben Joshua. Ya, Ben Joshua. Benar sekali. Ben Joshua pada saat itu main di Dealova pertama tuh kayak sosok laki-laki yang Best. wah keren banget gitu dengan motornya itu. Lu kali pincut. Iya sih. Gimana? Iya, Terus terus alasan lain apa lagi? terus, Bang Aris? karena gua nonton banget juga dan di film Dealova ini gua sangat seneng karena banyak banget basketnya. Oke. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu film yang menjunjung basket. Apa ya, banyak jarang aja film di Indonesia yang ada basketnya. Yang banyak, Jarang banget. yang basketnya tuh bukan bumbunya Iya, gitu loh. karena orang-orang basket kurang diapresiasi aja sih menurut gua. Kavania. Jelas karena basketnya ya. Mungkin karena tumbuh di dunia peratletan basket, terus habis itu Atlet. lo juga ya. Lo juga ya, nggak tahu nggak semua itu nanti banyak nih senior yang takutnya ini kan. Iya. Atletnya udah kelihatan Bang Iya, Aris. dia juga atlet loh sebenarnya. Iya, dia juga atlet. sebenarnya nggak cuma saya gitu. Atlet banget. Jadi karena ada basketnya dan dikasih tahu juga sama Bung Rey kalau ini adalah film tentang basket, mostly basketnya. Jadi sangat tertarik sih gitu. Karena menurut aku juga ya itu basket banyak banget nilai yang bisa diangkat dan di sini filmnya juga hampir ada basketnya banyak. Jadi itu sih alasan utama kenapa mau ngambil karena Iya. ada basketnya. Dan satu lagi, Apa tuh? Tuh. karena lagunya. Ya aduh. Ya. Coba nyanyi. Jivina. Jivina itu sebenarnya Oh, iya. dia tuh adalah penyanyi. Penyanyi, Oke. iya. Jivina itu penyanyi, Iya, tapi cuman- dia nggak pernah mau Menunjukkan bakatnya. menunjukkan bakatnya. Iya, Mulai iya, dari betul. kunci yang mana? Terus G, kunci G, Inggris, G, 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 kunci G. Inggris. Kunci rumah boleh. Boleh. Aduh, tapi jangan-jangan kayaknya proses casingnya syarat utamanya harus bisa main basket kayaknya nih. Iya, ini fun fact. Iya, Ini iya, fun fact. langsung, Ini fun langsung, fact. langsung. Waktu aku casting, kan udah ditawarin nih di Alova. Aku udah mikir dong ini pasti harus bisa main basket. Tapi aku pikir di awalnya itu basketnya nggak terlalu banyak. Walaupun aku ada basic basket, tapi balik lagi aku bukan pro gitu. Jadi waktu aku casting, aku ngobrol sama Bung Rey, kayaknya kayak udah ada bau-bau. Kayak gue lu deh kayak gitu. Pas ditanya, lu masih main basket kan? Masih? Padahal terakhir waktu kuliah. Jadi Udah lama ya, Bun? gue iyain aja dulu, tapi pas latihan pertama kali kayak mana nih? Mana nih? Udah ada Dalam gitu. hati sutradara gue salah pilih nih. Gue kena prank gitu. Tapi iya sih waktu awal pertama kali casting tuh Kak juga nggak ya yang disuruh freestyle basket itu? Aku nggak freestyle Oh. gitu. At least dribble gitu. Iya, waktu awal aku casting disuruh freestyle basket juga, jadi dribble-dribblenya dan lain sebagainya gitu. Dan dengar katanya Kak Giv tuh juga terpilih karena inspired by pemain basket beneran yang sekarang masih aktif ya, dari Kak Ayu. Dan Kak Ayu kan sekarang aktif di 3x3 Basket dan dia tuh memang mirip sama Kak Giv. Emang iya Iya, iya penonton. iya. Jadi kayak karakternya Indonesia banget. Jadi Bung Rey akhirnya juga memutuskan untuk Kak Giv juga karena memang inspired by Kak Ayu juga. Iya nggak Tahu sih Kak Giv, Ayu itu tahu. Ayu itu tahu. Sempet dikasih tahu. Oh. Iya. Anak Bali itu Iya, kan. anak Iya, Bali. iya, aku sempet lihat. Iya. Tapi aku ngerasa kayak dia cantik banget, aku biasa aja gitu. Iya, iya. Waduh. Mau nggak sih cewek? Waduh, langsung keluarin gimmick-gimmick minder. Iya. Padahal sih emang gue cantik gitu kan. Enggak loh, Kak. Kak. Enggak loh, Kak. Tapi kalau karakter kalian di film ini jadi siapa dan seperti apa sih dari Kak Givina dulu, Kak Givina? Karakterku di sini aku menjadi Libi. Aku adalah anak gadis. Seorang kapet. Anak gadis. Diceritanya anak gadis. Iya, anak gadis. Mungkin kalian nggak percaya ya kalau Anak kita di gadis sini belia. memerhatikan anak-anak muda gitu.
Aku Kalau jadi orang-orang sama gue masih percaya sih. enggak, kata siapa? Aduh. Aku tuh jadi cewek yang suka banget sama basket. Ya. Di situ aku pengen pursue mimpi aku, yaitu menjadi basketball player profesional. Tapi di satu sisi ketika aku mengejar mimpi aku punya obstacle sendiri, yaitu dari keluargaku, yaitu ibu. Ibu nggak menyetujui karena banyak hal lah, mungkin dari concern kesehatan juga karena takut anaknya ada yang patah tulang atau apa ketika di lapangan. Tapi mostly kalau yang diperlihatkan di film ini, ibunya tuh lebih ke pengen anaknya cenderung udahlah kamu cari yang jelas-jelas aja, yang cewek Yeah, gitu loh, lebih feminim. gitu, lebih Yeah. feminim. Feminim Karena gitu. ibunya juga ternyata jadi ketua cheers gitu waktu sekolah, jadi pengen channeling itu ke anaknya. Sedangkan aku anak satu-satunya di situ, gitu. Kalau ke Haris? Kalau Haris sendiri jadi Tama ya di film ini. Dan kalau Tama itu dia karakternya lebih ke cuek, lebih tangguh, tanggung jawab. Oke. Skeptis nggak sih lo? Lo Enggak tuh sih, lebih ke laki banget aja. Laki. Aduh, si paling laki banget emang gak kalau sih? laki banget tuh jutek menurut aku sih enggak ya. Iya, kan bisa aja kayak humble Iya, gitu tapi bisa kan, aja kan? tapi kan beda-beda setiap orang. Oh, menurut lo laki banget tuh yang Beda-beda. cool dingin gitu. Iya, kayak yang misterius gua- gitu kan? Kayak Dikta gitu. Dikta nggak cool? Aduh. Dia anaknya caur. Oh, dia nggak cool ya? Enggak. Oh ya lupa, dia kan lebih tahu di versi. Gua nggak mancing ya, gua nggak mancing. Iya. Gak ada yang mancing bukan gua. Dia juga Bukan. ngelawak baru Karena- kalian ya. Karena karena dia kan banyak scene-nya sama Dikta. Oke. Iya, jadi chemistry-nya tuh ada banget gitu loh, Iya. ya kan? Tapi kan memang Beda. harus ada banget kan. Ada banget. Iya, betul. Iya, Ya enggak, chemistry sama kalian semua. Wah, emang Balance, yin and yang. Oke. balance. Balance banget. Ya silakan Fania. Udah, kan belum kelar. Udah. Udahin aja Haris ya. Terus apalagi ke Haris itu karakternya Tama tuh Karakter sebetulnya. Tama tuh ya lebih kurang begitu sih. Dia kan dia udah. tuh nerd juga. Dia nerd, dia suka lagu-lagu lama. Dia tipe orang yang nggak update juga. Dia kalau misal masalah teknologi dia juga nggak ngerti banyak. Oh, lu kayak baby boomer juga ya. Di generasi yang melek teknologi ini lu karena termasuk baby karena boomer. ya pada saat di situ mungkin Tama ini dilahirkan dari background yang keluarga yang nggak baik ya. Oke. Ya punya background keluarga yang bisa bikin Tama tuh menjadi seseorang yang tertutup gitu. Oke, Kafan Gila, seperti stres apa banget gue ya. karakternya? Serius banget. Serius. Dia gelis Lu masih bangga kan sama lu? Iya kan? Aduh. Enggak, aku bisa serius. Ayo cepet. Kafan gimana Kafan? Karakternya jadi siapa dan seperti apa Kafan? Karakternya sebagai kapten basket ya. Jadi di sini Namanya juga- siapa? Namanya Clara. Clara. Clara ini kapten basket Clara. ya. Bisa dikeluarin dari yang satu ini? Boleh yuk. Aduh, boleh nggak? Jadi si Clara ini kapten basket yang berbeda backgroundnya sama si Libby. Dia sangat disupport oleh orang tuanya untuk bisa di basket dan sangat disetujui. Curang lo sama dia lo. Tapi in real life-nya aku justru malah kayak Libby. Jadi sebenarnya ini sangat relate sih karena in real life aku basket tuh sangat gak disupport karena dianggap cowok banget dan bahkan tiap kali tanding basket pun orang tuh nggak pernah datang sama sekali gitu. Jangan Jadi- gitu lah. jadi- Papa mamanya Tania. Kalau papa mamanya Maria Nantini, Fania tolong. Enggak, tapi Fania nggak ada maksud. Tapi harus tahu isi hati anaknya ya. ya, tapi gue Tiba-tiba tahu. curhat, tiba-tiba curhat. Tapi gue tahu pasti film ini banyak relate sama orang atlet basket di luar sana yang mungkin kurang disetujui kalau anak cewek tuh terjun ke dunia Tapi basket. jangankan anak cewek ya, aku sendiri pun Yang cowok, iya, untuk iya, basket pun mungkin orang-orang tua zaman dulu ngelihat basket itu bukan untuk menjadi masa depan. Ya. Bukan Ya. pekerjaan yang menjanjikan. Bukan pekerjaan Ya. yang menjanjikan. Tapi kan di balik itu semua kita bisa ngelihat loh. Banyak manfaat. Banyak kok orang-orang yang dari basket itu bisa sukses. Betul. Gitu loh. Banyak Sebenarnya banget. Iya, yang Banyak kurang banget. lebih abangku tuh sama kayak gitu. Iya Dulu kan? pengen mau ngejar jadi atlet gitu, tapi dari ibu, ibu tuh bukan tipikal orang yang melarang tidak boleh begini, tidak enggak gitu, tapi lebih ke Coba Mama, dipikir-pikir lagi. mama berat hati Iya. kalau kamu ke arah sana karena mama takut kamu kenapa-napa, takut patah tulang itu. Lebih Iya, ke sana. rentan Kan, cedera iya sih, sih, rentan rentan. cedera banget. Maka dari itu kita
mendatangkan Uus. Ya, silakan. Oh, sudah berubah ya? Sekarang sudah berubah. Coba pakai kamera, bisa nggak diturun ke sana pakai kamera? Beda. Udah berubah. Beda. Iya, jadi Jadi sebenarnya gitu. untuk cowok sendiri pun susah untuk disupport. Mungkin di zaman yang sekarang teknologi lebih canggih, orang tua sekarang juga bisa lebih ngeliat ya. Mungkin basket sekarang udah nggak terlalu tertinggal kayak dulu. Basket sekarang udah lumayan berkembang, udah banyak pengusaha-pengusaha yang mau investasi Yap. di basket. Tapi karena sebenarnya kalau misal diseriusin, ini tuh sangat menjanjikan banget gitu loh. Karena banyak banget negara-negara luar yang basketnya itu bisa dijual gila-gilaan loh. Iya. Contoh, orang-orang mau ke lapangan basket yang di apa? New Yang York. di- Mereka aja juga mau nonton basket di sana tuh dengan tiket yang harganya sangat mahal loh. Ya, Betul. betul. Gitu loh. Harga Gitu, VIP iya. di depan itu mahal banget. Kayak di sana tuh bisa dijual itu. Kenapa di Indonesia tuh nggak bisa? Iya, padahal basket itu bisa meningkatkan perekonomian Indonesia juga Iya. gitu kan. Harus Pak Presiden. Sekarang kita datangkan Menpora. Frame-nya langsung berubah nih, bukan Dialova nih. Kita ngomongin Iya, Beda. nih makanya di basket Indonesia. Ini kita masih anak Iya. SMA loh di sini. Iya, tapi kan ini Nggak, tapi sebenarnya Iya, balik betul. lagi ini tuh cerita Iya. yang Iya. terlihat ringan, tapi ada Pesan-pesan banyak lah. pesan yang pengen Iya. disampaikan juga gitu. set gitu. Iya. Aduh. Ini ngomongin apa nih? Jangan bawa-bawa ya. Ya Allah. Yang penting Itu itu kan kan. pesan-pesan. Betul sekali. betul. Pesan-pesan Apa diselipkan sih? jargon sedikit. Tapi makanan kayaknya. sehari-hari untuk rakyat Indonesia juga penting loh. Iya. Enggak, tapi basket itu tuh juga enggak, ini boleh kita melenceng dulu ya. Ya, silakan, Jadi sebenarnya silakan. basket Indonesia tuh bisa juga untuk orang-orang di luar sana yang mungkin dari segi ekonomi kurang dan ingin dapat beasiswa di pendidikan tuh bisa juga, karena banyak banget di luar sana either universitas ataupun SMA SMP itu tuh menawarkan beasiswa basket untuk siswa-siswinya Ya. gitu. Benar sih, Dan benar. Benar. Setuju. dan Karena bisa dulu dapat gua sekolah pengalaman. gratis gitu dari basket gitu loh. Jadi basket Makanya. itu sebenarnya banyak keuntungannya juga. Ya. Jadi jangan pernah menyepelekan Betul olahraga sekali. itu. Benar. Zaman dulu Iya. tuh gua Kita gitu harus- juga, Kak. Zaman dulu Iya gua kan? kayak gitu juga. Jadi kayak misalkan nilai gua kurang buat masuk ini, tapi gua ada prestasi di basket itu. Jadi masuk jalur prestasi. Jalur di basket. prestasi. Nah. Gua dulu Iya. kuliah masuk jalur prestasi. Widih. Wih, Oh, sedap. Prestasi dalam? dalam Basket. Ah. Enggak, salah. Salah. Prestasi dalam mainin perempuan. Aduh. gue sih nggak mati sih, tapi dia nge-spill sendiri ya udah lah ya gitu. Bercanda. Jangan serius-serius banget ya guys. Aduh. Aku tuh suka bercanda guys. Speechless ya. Iya, Untuk bisa. penulisnya Haris Priza. Tetap sayangi dia ya, Haris. namanya juga manusia gitu Givina kan. sama Kak Valen capek banget ini nyapuin omongannya Kak Iya, Haris. iya, kita ngebersihin gitu loh. Iya. Bisa ngebersihin terus juga, Nyepokin tapi dia loh. sendiri. Bersihin terus. Tapi Padahal emang tantangannya aku kan menjadi apa adanya Ya. aja. Oh betul, betul nggak salah. Kak, intervensi Kak. Masuk ya, masuk. tapi tantangannya apa sih dari karakter kalian untuk ngedaleminnya atau mungkin chemistry-nya atau seperti apa? Kalau dari Haris dulu, Haris Sarah, dulu deh. Sarah dong. Kan kita udah sepakat tadi Givina dulu. Iya. Givina. Oke, Givina. Dulu. Tapi kalau dulu duluan nggak apa-apa loh. Enggak, dari Givina. Dari Givina dulu. Aku alhamdulillah kalau dari karakter sih nggak terlalu banyak mencari-cari gitu, karena aku melihat sebagian Libby itu ada di dalam diri aku. Oke. Gitu. Jadi kayak semacam aku lebih ke ngorek-ngorek aja gitu loh sama diri aku sendiri. Iya. Yang mana persenan yang harus aku banyakin gitu loh untuk membedakan karakter Libby sama aku. Tapi menurut aku PR yang paling parah itu ya di basket itu sendiri, karena balik lagi aku basket itu cuma waktu masa sekolah gitu kan. Dan itu kayak bukan basket yang pro juga gitu. Jadi aku dikasih waktu untuk ngelatih lagi, untuk manasin lagi, setidaknya dribble deh supaya kelihatan believable gitu. Kalau Kak Haris dari jadi Tama kan katanya karakternya gak dingin ya, gak ketus gitu. Kan Iya, aslinya lu humble banget kalau- ya. Aslinya Best. friendly banget. Karena kalau misal dibilang kayak aslinya Haris pun kan cool banget ya. Hai. Capek tolong, nggak kuat. Gue nggak apa-apa deh lo bilang gitu, asal nggak samain diri lo sama Nick Sap. Gue masih nggak apa-apa. Kan bercanda, nggak bisa banget bercanda ya Allah. Nggak mau gue. Walaupun Nick yang Sap nggak bener. boleh dibercandain.
Gimana? Enggak, sebenarnya kalau misal aku tuh sulit banget untuk menjadi orang yang cool sih. Jujur. Nah, aku tuh pecicilan banget kan. Benar, itu betul. Tapi fun fact-nya, di lokasi itu dia sering banget ketawa. Sering banget, inget gak sih dia ketawa mulu sampai kita kayak Lu lupa nunggu. lagi. Ya, Dia tuh biasanya soalnya main Mobile Legend doang paling gue ingat. Lanjut dulu. lanjut. Sorry ya kita motong. Lanjut. Tapi emang itu sulit sih sebenarnya untuk berperan. Mungkin itu sebagian ada di diri aku ya. Mungkin diri aku yang lain. Yang mana aja tuh? Kayaknya itu di sel-sel kecilnya gitu loh ada gitu. Sel-sel Karena paling kalau kecil. misal nanti mungkin dilihat karakter Tama sama Haris tuh beda banget. Oke. Tapi emang iya, emang Beda iya. banget. Oh iya. Tama sama Haris tuh beda banget. Itu challenge banget sih untuk aku untuk bisa mungkin menurut orang kayak gampang, nggak banyak ngomong. Iya. Aku untuk tidak ngomong itu susah. Iya bener, tapi itu bener banget sih. Itu nggak salah sih. Karena dia waktu reading tuh, ya Allah, kayak gini aja, ya kayak gini gitu. Kita kayak ngasuh anak TK gitu loh. Sedangkan makanya aku paham kalau di lokasi dia tuh lumayan sering menyendiri, dia main game, mungkin untuk ngejaga mood dan Iya. pecicilannya juga gitu. Jadi untuk lebih memaintain saja sih. Untuk maintain sebenarnya. biar konsisten. Method Iya, banget ya. apalagi ya karena kan tapi kan emang harus direalisasikan. Bener. Kalau apa yang direalisasikan ada prosesnya, insya Allah kan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Amin ya Allah. Amin ya Allah, kayak berasa api. Kayak gitu. Kapan gimana? Mungkin sama sih kayak Kak Gif, kayak nggak terlalu beda jauh antara Clara sama Vania, cuman lebih mungkin di leadership-nya aja karena dia sebagai kapten kan. Sama paling dari segi fisik karena latihan basket dan main basket dibandingkan sama syuting ini lebih capek syuting ini. Iya. Karena bener-bener fisiknya dari pagi sampai kita tuh ada yang satu hari full basket kan. Jadi fisiknya sangat terkuras karena kita bener-bener main basket full di sekolah, panas-panas. Jadi walaupun pernah ex-atlet tapi karena udah lama nggak latihan fisik juga kan. Jadi ketika di syutingan ini tuh lumayan terkuras fisiknya gitu. Tapi kalau dari segi karakter nggak terlalu beda jauh juga sih. Ya paling kita semua turun 5 kilo lah setelah syuting ini. Satu tag ya. Berarti kalau 100 turunnya banyak juga dong. Waduh, iya juga lagi. Ya tapi aku bersyukurnya itu ya, dengan Dialova aku bisa kurus. Terima kasih. Program diet ya jatuhnya ya. Oke. Tapi ini project pertama kalian maksudnya ketemu semuanya bareng kah? Aku baru pertama kali ketemu sama semuanya. Aku ya. Tapi sama Bung Ray sebelumnya udah pernah waktu itu. Apa? Ya ada film lah, masuk cerita. Ya. Oh, aku ya. Ya. Kamu? Aku udah pernah ketemu Bung Ray di series, jadi ini kedua kalinya juga. Oh. Untuk bangun chemistry-nya ke kalian bertiga sebetulnya susah kah? Ya seperti yang kakak lihat ya, kita sebenarnya walaupun umur udah segini tapi aslinya masih bocil gitu loh. Jadi kalau menurut aku pribadi sih aku ngerasa mudah aja untuk ngeblend sama mereka gitu. Sama Kak Hari, sama Kak Vania, sama Kak Dikta juga sama. Kalau aku susah banget sih sama mereka semua nih, kan mereka sombong-sombong banget. Aduh. Mereka tuh ngeliat aku kayak ini siapa sih orang kayak Oke. baru- Lo emang suka banget acting ya? Sampai kayak gini lo acting gitu. Soalnya kayak jadi drama gitu ya, Rus? Aduh. Tapi kayak Gampang banget sih, seneng-seneng sih, ada beberapa pemain yang umurnya tuh jauh di bawah aku dan Haris lah. Kalau Vania mungkin seangkatan ya sama dia gitu. Jangan gitu dong, tawan nih umur aku. Ya, semua orang juga tahu kalau buka Wikipedia. Ya tapi maksudnya aku pikir akan susah gitu loh nge-approach mereka karena mungkin mereka udah sibuk dengan TikTok dan lain-lain, tapi aku masih ngerasa oh mereka masih seru kok lebih gitu. Gini sih, lebih sebenarnya kita yang nggak dewasa atau mereka yang cepat dewasa. Iya juga ya. Bener nggak sih? Bener. Ya itulah. Apa kita yang diri belum kalian ya. dewasa, Tipis-tipis. makanya kita bisa gampang banget berbaur sama mereka? Atau kitanya yang justru Nggak dewasa. Iya. benar. Kapan gimana kapan? Karena umur aku average tengah-tengah, nggak terlalu jauh sama yang mereka dan yang mereka, jadi bisa ngeblendnya juga cepet sih gitu. Tapi buat Kak Gif sama Kak Tapi main TikTok sering ya? lo yang main TikTok banyak. lu anjir. Gua enggak anjir. Aduh.
Kak Giva sama Kak Fadil main sama pada Dikta saat itu gimana kan main sama Dikta? Main sama Dikta. Maksudnya ada acting sama Dikta kan Dikta kita ketahui kan idola semua masyarakat ya, apalagi Nah, kaum iya. perempuan gitu didololakan. Itu coba ditanyakannya ke Kak Giva aja. Lah kan Dikta main sama semuanya. Ya. Ya overall menyenangkan karena aku pikir kalau ngelihat dari sosial medianya dia. Tadi stek aja, Dikta main sama semuanya. Sorry Dikta bukan Iya. maksud. Maksudnya sama semua yang main Oke. di. Terus salah ya. Takut. Blunder sendiri ngomong. Ya jadi intinya orangnya sangat menyenangkan. Maksudnya di awal-awal aku sempat mikir dia tuh orangnya yang cool jaim gitu. Sedangkan aku tuh justru susah approach sama orang yang jaim yang kayak Tama gitulah Ya. gitu. Tapi ternyata pas udah ketemu caur juga gitu. Jadi seneng sih bisa ngeblend sama semuanya tanpa terlalu nyari effort. Gitu. Kapan gimana Kapan? Ya karena tadi sih tiba-tiba yang ternyata awalnya dikira cool ternyata sengklek jadi ya Sengklek. Iya. jadi bisa ngeblend gitu. Tapi sama ini syuting berapa lama sih kalau boleh tahu? 2 bulan. Nggak ada. Haris lu kalau nggak tahu nanya Aduh. berapa? Kurang nggak nyampe 20 hari. Sebenarnya kalau seingatku. dihitung sama reading tuh sebulan setengah. Sebulan setengah sama reading. Ada, percaya gua hafal. Kita tuh udah reading tuh 2 Dia minggu. hafal tapi Nggak, nanya berapa tunggu lama syutingnya. Ayo kita berantem. Tapi nggak nyampe sebulan hari. Kita debat di sini deh. Ayo. Ayo, kita lebih dari sebulan. Kita reading tuh 2 minggu. Gini deh. Enggak, reading pertama pada saat bulan Februari. Nggak lebih dari sebulan, percaya sama gua. Persiapannya kalau dihitung sama Covid bisa 6 bulan kan? Iya, bisa 6 Oke, bulan oke. Terus kan sempat gitu. pending juga kan Kak? Jadi Lumayan cepet sih Kak. Kalau menurut aku untuk film sport kayak gini. Tapi selama syuting ada kejadian yang menarik apa sih dari kalian tuh selama di lokasi gitu? Kejadian menarik. sampai subuh, Oke. subuh itu Kejadian menarik apa ya? paling ini sih Ini paling lapangan basket yang bener-bener dibuatnya tuh dari nol dibangun di yang terakhir. yang di Cilincing itu ya. Iya, Cilincing. Itu lapangan basket Itu yang- keren sih setnya. Itu lapangan basket yang Mereka keren buat. sih, iya. Karena mereka benar-benar buat dan kanan kirinya apa sih itu namanya? Tronton. Bukan tronton, Bukan kontainer. Kontainer Oh, aku keinget karena bahas kontainer itu. Jadi di adegan itu kan last day kita syuting kan. Iya. Last day itu memang itu ngambil sequence kita ngambil basket semua. Oke. Itu fisik kita udah kayak dar dor tuh. Nah, itu kan sampai subuh ya kita main basket. Terus Aku enggak ya? Diam ya. Terus tapi kamu ikut standby kan? Iya, standby-nya ikut kan? Nah, terus aku inget banget karena mungkin badan aku udah agak tumbang kan di situ. Itu kan passing-passingannya oh ya, for your information, pemain-pemain basket di sini tuh real. Jadi kadang untuk passing segala macam tuh kekuatannya powernya real gitu loh, emang kenceng. Tapi karena mungkin waktu itu aku udah lumayan capek dan udah agak kelayangan, pas di passing tuh jedak gitu ke muka. Terus kebayang lagi. Iya, kejedak terus kayak tapi Kebentok karena ya, kebentok bola ya? bola. Tapi kayak lu tahu nggak sih, gue nggak ada waktu untuk untuk kesakitan, meringis kesakitan itu nggak bisa. Jadi nggak di-cut, terus gue bingung. Terus kayak ayo lanjut ya. Udah kayak show must go on aja gitu. Tapi gue inget banget rasanya tuh kayak bingung gitu. Kayak gue inget deh. tapi ya, selain syutingannya yang mungkin sampai subuh, cuman dari segi set tuh itu bagus banget sih. Karena benar-benar dibangun sendiri kan, benar-benar dibangun untuk set itu dan juga kanan kirinya kontainer, jadi benar-benar kayak di luar negeri gitu. Cakep banget gitu. Kak Haris, adakah pengalaman seru selama Yang di paling lokasi? berkesan ke Pulau Seribu sih. Oh iya. Terus gue lupa gue ya, namanya juga syuting 2020 kan. Gue nonton Iya, sendiri lupa. tuh gara-gara Kalau dia. mereka kan nggak berkesan. Berarti kan Yang berkesannya Berkesan. kejedot bola. Masalahnya Tapi berkesan. Lupa kan. Aduh. Kita ada Kak. Waktu pulang dari pulau, terus kita ngelihat ada lumba-lumba. Ingat Iya. nggak pada? Ingat, aku ingat. Nah, inget kan? Kan gue di depan, Oh makanya iya, gue lihat. iya. Kan gue juga di depan. Iya, Ada. lu di depan. lu Kan di kita depan. semua di depan sambil dengerin lagu Iya. aja. Iya. Anak Dengerin lagu apa? sejauhan. Aku ingin. Iya. Itu. Gitu. Pulau Iya. Seribu.
Pulau Seribu seru sih karena bener-bener nyelam-nyelam, ada yang lompat dari jembatan, ada yang saya bengkak-bengkak, lompat-lompat, terus ngeliat lumba-lumba juga waktu pulang, seru sih. Karena itu scene-nya kan scene happy-happy ya, Happy-happy. kayak semua penat tuh kita lepaskan, jadi kita beneran happy, udah nggak acting itu beneran happy. Ya main-main deh kita. Dan karena Udah waktu happy-happynya sih. dan karena waktu itu juga lagi masa-masa yang COVID kan, jadi kayak di situ sepi banget kayak pulau pribadi sih. Iya. Pulau pribadi. Pulau pribadi yang disewa syuting gitu. Tapi dari film ini apa sih yang mau disampaikan ke penonton gitu? Film drama remaja, sportainment. Sportainment boleh tuh, boleh. Bisa sih. Tapi bener maksudnya, bisa. menurut aku film ini tuh simbol dari anak muda yang mengejar mimpinya gitu loh. Untuk jangan takut, jangan mudah menyerah, kerahkan seluruh tenaga kalian untuk mengejar apa yang kalian mau gitu loh. Dan apa ya, menurut aku film ini juga masih fun gitu loh dibungkusnya, walaupun tentang kompetisi lah, apalah itu gitu, tapi masih dibungkus dengan fun. Kalau menurut lo gimana? Langsung dilempar karena udah 4 ngeliatin gerak-geriknya. Gimana? Gimana Kak Haris? Gimana? Jangan ada singgung-singgungan lagi ya. Aduh. Apa ya? Enggak sih, aku lebih ini sih, lebih pengen orang nikmatin ceritanya sih. Orang bisa nikmatin ceritanya. Kalau mereka benar-benar nonton film ini, mungkin mereka akan tahu pesan-pesan apa yang disampaikan dari film ini. Atau mungkin sebatas kalian harus menyaksikan performa Fadil Jaidi ya. Yeah. Ini adalah film pertama dia dan juga film pertama Uus bersama adiknya. Gitu. Itu satu-satunya film kita ada di situ gitu loh. Oke. Kapan seperti apa kapan? Sesimpel Dikta Lovers. Iya lagi. Bener. Udah lama kan nggak ngeliat Dikta di bioskop. Iya, betul kan. Udah lama Dikta kan. acting kan. Udah langsung aja nonton. Karena Dikta udah lagi ngelucu terus di belakangan ini nih. Masa? Ngeliat Dikta cuma nyanyi aja. Yang bener aja. Jadi buat anak muda yang mungkin masih belum tahu kayak pengen dibawa kemana, belum nemuin passionnya di mana, mungkin bisa dengan nonton ini jadi tahu kayak oh olahraga tuh menarik juga ya gitu, dan bisa mendapatkan banyak ilmu di sana gitu, dan banyak apa ya keuntungan untuk diri dia sendiri gitu kan. Anak TikTok. Anak TikTok. Aduh. Tapi sebelum kita tutup perbincangan ini, boleh tahu nggak sih, kan mungkin film ini tayang gitu, nambah lagi nih eksistensi kalian di panggung hiburan. Tapi banyak juga orang yang nggak tahu apa sih yang kalian rasakan selama meraih, maksudnya disematkan titel artis gitu. Apa sih yang kalian rasakan gitu selama ini? Mungkin kan kalian juga malas juga bercerita di sosial media, misalkan lagi diserang sama AIO gitu. Terus habis itu apa sih pokoknya intinya yang kalian rasakan apa sih selama menjadi artis? Kalau aku ya Kak, Ya. aku sebenarnya nggak ada masalah apapun sih. Maksudnya sampai sekarang kalau dibilang artis ya gitu, aku masih agak bekerja seni aja boleh nggak gitu? Kenapa emang nggak, kenapa? Nggak tahu, masih ngerasa belum biasa aja gitu mendengar hal itu. Jadi kayak pekerja seni aja deh. Tapi kalau ditanya ada risih atau apanya, sejujurnya aku sih enggak. Karena balik lagi, aku hanya melakukan apa yang aku suka. Ada yang suka, ya hayu alhamdulillah kita bareng-bareng menyaksikan karya ini. Tapi kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa kan, toh kita nggak bisa ngontrol opini orang gitu. Tapi mungkin ini lebih berlaku untuk Haris juga Iya, ya. betul. Karena Haris, boleh Haris. diceritakan. Masanya sangat Haris masif seperti apa? gitu boleh kan. diceritakan. Apalagi kan Masif 2 tahun ya. lalu sinetronnya meledak sekali ya. Gitu kan. Sinetron meledak sekali. Iya, nggak ada yang tahu saya. Saya kemana-mana nggak ada yang minta foto. Aduh. Gimana Kak Haris? Gimana Kak Haris? Apa yang dirasain? Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang apa yang aku rasain, kalau misal banyak orang yang melirik apa segala Ya, macam disorot lah, kehidupan disorot. sorot. Aku nggak masalah sih sebenarnya orang menyorot kehidupanku, tapi yang aku masalahin adalah orang mengatur kehidupanku. Oke. Iya. Benar. Karena kan ya gimana pun ini kehidupanku, bukan kehidupan orang lain. Aku nggak bisa ngejalanin kehidupan seperti maunya mereka.
Makanya aku selalu bilang juga sama orang-orang di luar sana ya, support karya-karyaku. Iya, kenapa ya jadi sedih gini? Apa ya? Perasaan gue ngomong sambil senyum-senyum, ketawa. Ngobrolnya nggak Karena suara lu geter. ngobrolnya Ya, senyum tapi maksudnya- nadanya pelan. Maksudnya tuh lebih ya support karya, Oke. karya-karyanya, support hal yang baik-baik. Jangan apa ya, lebih Kayak menikmati Kadang aja tuh- mengatur, Iya. jangan gitu nggak sih? iya sih, lebih menikmati aja. Emang tapi sering jangan Kak diatur-atur gitu. Sebenarnya bukan diatur, mungkin mereka memang mau yang baik untuk aku kali ya. Tapi kan Minta bukan berarti gitu ya. Harus jangan gini dong gitu. Iya, tapi kan bukan berarti yang baik buat mereka, yang menurut mereka baik buat aku, Belum tentu ngerasa baik, akunya juga senang gitu atau bahagia ngelakuin itu, kan belum tentu juga kan. Yang penting support karya tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Oke. Gitu loh. Karena kan mungkin banyak ya orang-orang di luar sana kayak si ini lebih bagus daripada ini. Kan maksudnya nanti orang yang bersangkutan juga kalau ngelihat nggak enak. Malah kitanya mungkin nggak ada bermasalah sama personal orangnya, tapi karena orang-orang banyak yang ngomongin jadinya iya, jadi nggak enakan kan. Emang sampai dibanding-bandingin gitu Kak Aris? Ini sebenarnya bukan berlaku buat aku aja sih. Iya, iya. Banyak banget berlaku untuk orang-orang yang mungkin nggak ada sangkut pautnya tapi dibanding-bandingin atau gimana gitu loh. Termasuk ya teman-teman aku juga banyak kan yang Iya. digituin gitu loh. Jadi buat seluruh orang-orang sih, Iya, karena kan oke. lebih ke menikmati aja, nikmatin apa yang disajikan gitu loh. Support karya-karyanya tapi tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa membuli satu sama lain. Kayak lebih baik tuh kan kita ya udah mendoakan yang baik-baik untuk sesama kita. Karena kan kita tuh disuruh untuk berbuat baik kan kepada semua orang. Ya. Jadi kita ngapain harus apalagi meninggalkan jejak yang kotor di Ya. media sosial. Contohnya kita membuli orang lain, kita jelek-jelekin sesama. Perbedaan pendapat itu kan sah-sah aja sebenarnya. Betul. Sah-sah, kita mau milih jalan yang kayak gimana itu terserah. Betul. Tapi kan sebenarnya gimana cara kita menghargai apa yang orang pilih. Nggak. Mantap, bijak sekali jawabannya. Best. Itu kalau yang nonton langsung kena. Oh iya bener juga Aris ya. Itu boleh Gitu. potongan TikTok ya. Kapannya gimana? Apalagi kemarin rame kan mis-misan itu kan. Disebut. Emang mana namanya? Kapannya gimana kapannya? Jujur kalau misalnya di acting tuh memang passion aku gitu kan. Kalau untuk masalah mis-misan itu Langsung klarifikasi loh. jadi begini. Awalnya sih aku coba-coba. Awalnya aku coba-coba. Menurut aku kalau join yang kayak mis-misan tuh memang membangun karakter aku menjadi lebih baik aja dari segi Oh, public iya. speaking, Oke. Oh, iyalah. attitude dan juga Bener, lain-lain bener, karena bener, banyak bener. Setuju, manfaatnya. Tapi di luar itu aku nggak ikut campur dan lain-lain gitu. Aku juga tidak terlibat dan tidak menjadi korban gitu. Jadi udah diklarifikasi ya. Padahal gue nggak nanya karakter. Iya. Aku juga nggak nangkep siapa loh kak. Dia tahu loh kak. Apa yang dirasakan? Apa kata gosip apa sih? Nggak usah. Apa yang dirasakan gitu kan jadi Tapi sorotan karena gitu. jujur ya, kita nggak ngikutin. Nggak usah ngikutin. Ntar kita obrolin di belakang sini aja. Jadi aku nggak ngerti apa yang lagi ini, lagi Nggak ini, usah aku nggak ngikutin, tahu. nggak usah gitu. ngikutin ya. Ya jadi gimana kapan? Jadi sorotan loh. Justru malah kalau dari aku lebih problemnya di internal komunitas basketnya Oh. waktu awal-awal ya, apalagi waktu syuting di Alova gitu. Karena kan waktu itu naiknya tuh di konten basket dan justru yang justru malah lebih banyak ngomongin tuh di internal basketnya gitu yang kayak Oh, gue tahu. ada diam. Nggak Gue tahu ngerti loh maksudnya. kak. Enggak, ini maksudnya yang itu. Yang mana? Lu kan dulu pernah Miss Universe. Gue udah mis-misan loh. Gue udah bilang mis-misan loh. Lanjut. Nah, ini udah beralih ke internal basket Oke, nih, oke. udah internal basket. Terus habis itu mereka kan banyak bilang kayak emang prestasinya apa ngonten-ngonten basket kayak gitu. Sedangkan oke. maksudnya kok ngonten basket tuh adalah passion aku, memang mau ya itu nikmati aja karyanya, dan maksudnya aku juga ngasih kontennya tuh yang lebih ke edukasi juga kadang dan lain sebagainya, dan itu pun aku juga disupport sama yang memang lebih pro dari aku, yang memang coach, yang memang prestasinya lebih banyak gitu. Dan tujuan aku pun juga
ketika aku punya platform yang bisa ngasih tahu dunia ada anak-anak basket berprestasi ini loh yang belum tahu loh dunia gitu. Ya kenapa nggak aku pakai dan bisa berdampak bagi banyak orang juga gitu loh. Tapi justru yang kadang internal ini yang ngobrol-ngobrol yang enggak gitu. Fania kamu keren, Fania. Beneran, kamu keren. You do you, Van. Kamu Keren, beneran keren loh orang tanding sama Denny Sumargo di YouTube. Iya. Masalahnya Iya kadang loh. tuh yang ngomen-ngomen mereka nggak bisa main basket. Nah. Jadi Yang ngomen nggak nikmatin bisa main basket. Oke, mereka ngomen, mereka bisa main basket. Mereka bisa nggak bikin video? Nggak bisa. Bikin videonya bisa, main basketnya belum tentu. Iya Iya, kan benar, makanya. jadi kan beda gitu kan. Ya. Aku juga udah bukan di level yang atlet basket untuk bersaing sama kalian gitu. Aku lebih ke entertainment. Oh ini yang aja ngomong untuk itu atlet meningkatkan. basket. Jadi aja. Emang nggak mulut atlet? Emang mulut atlet boleh sepedas itu? Olahraga aja bro, olahraga bro, bisa nggak Kita sih? beda ranah juga gitu Ya. loh. Yang sana memang khusus atlet, yang aku lebih entertaining gitu loh, dan juga entertainingnya Gini, untuk gini. menginspirasi anak basket di luar sana gitu loh. Elah gitu. Iri sama kita. Iya. Kita lebih entertaining. Iya. Betul. Takut gitu kan. Iya. Udah itu aja sih, kayak ujung-ujungnya mereka juga yang nge-konten juga gitu loh. Jadi apa? Ya kita kan juga sama-sama nge-konten, gue juga nggak pernah ngomong apapun di sana gitu. Jadi kayak ya udah nikmati aja kontennya gitu. Emang siapa sih kalau boleh tahu? Aduh. Spill lah. Huruf awalnya tuh apa sih? Nggak usah, gitu Bisa kan. contoh Fania gitu kan. Berarti intinya jangan senggol bos kalau konten juga ya. Ujung-ujungnya lo ngikutin jejak gue juga Iya. kan. Gitu kan. Aduh, dipancing dikit langsung di Menyala bosku. Ya, bosku. Mantap. Makanya bosku. Nggak usah. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Yeay. Buat Kak Gif, Kak Haris dan Kak Fania. Semoga filmnya 22 Februari nanti ramai ditonton orang-orang dan memberikan dampak positif untuk penonton semuanya. Amin Dan ya rabbal alamin. terima kasih buat Sobat WK. Sampai jumpa di Bincang PW berikutnya bersama narasumber yang lain. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya.